Marina. Masak apaan, Cang? Biasa. Kita pagi-pagi ngopi. Lu kopi apa? Kopi. Ini ya? Ya boleh, itu Gitu. cappuccino lah. Oke, kita bicara cappuccino. Wah, kopi dah. Bentar, siapin kopi dulu deh. Iya, ngopi. Siapin kopi dulu. Slow banget ya, Bang. Slow living. Gitu kan. Kita ngapain sih, Cang, di mari? Tahu, gue perdana nih. Pagi-pagi udah Iya. dicuruk, pagi-pagi buta udah dicuruk. Gua Jarang-jarang ya, perdana gua. pagi-pagi udah dicuruk. Iya. Nih. Dari apa ya? Gua sering kegiatan outdoor deh ya. Lihat curug itu segala macam ke beberapa lokasi curug, tapi gua nggak pernah nih. Pagi-pagi banget udah sampai di sini. Berarti dulu lu sering banget, Cang? Sering, Bang. Sering. Iya. Seringnya tuh maksudnya seminggu sekali atau kalau libur kerja gitu? Nah, karena gue dulu kan kerja di PT ya, pabrik. Jadi kayaknya butuh refreshing. Jadi gue hampir setiap minggu dulu, setiap Sabtu kalau nggak minggu lah, Sabtu Minggu gitu. Deket-deket lah ya, yang deket-deket. Bogor-bogor aja lah, yang penting refreshing. Kalau bagi gue bang nggak perlu jauh gitu. Kalau jauh malah rugi kalau kata gue mah. Rugi di perjalanan, iya. Gitu. Mending gue cari yang deket-deket sampai udah istirahat, emang refreshing kan. Kalau menurut gue emang ya ngasoh lah gitu. Tapi lu tipikalnya emang kayak touring motor gitu, Iya. bukan traveling yang jauh-jauh gitu. Gue emang senengan motoran gitu. Karena menurut ya perjalanannya, nikmatin perjalanannya gitu. Motoran itu gitu. Nah, lu tadi bilang kerja di pabrik dulu ya? Iya. Berarti sekarang, kalau sekarang maksudnya kan udah nggak kerja tuh. Nah, kesibukan lu sekarang ngapain? Kesibukan gue ya udah apa ya? Dari motret ya. Berarti motret tuh kerja sama orang atau freelance gitu? Gue freelance, Bang. Oh, freelance. Jadi teman-teman yang punya vendor fotografi, studio foto gitu. Ketika mereka butuh jasa gue ya silahkan hubungin gue gitu. Nah, itu udah berapa tahun tuh, Cang, berjalan gitu? Berarti setelah lu resign lu langsung freelance atau lu freelance dulu? Misalnya lu sambil kerja nih, tapi lu freelance dikit-dikit, apa berhenti kerja terus baru pindah haluan gitu? Gua berhenti kerja tahun 2015 pertengahan ya. Udah mau 2016 tuh. Terus gue bingung sih awalnya gitu, gue mau ngapain gitu ya. Terus megang duit BPJS dong, berhenti kerja. Oh, udah. Pensiunan apa? Pesangon ya? Bukan pesangon sih, apa ya? Kalau pesangon dari PT. Ini kan dari BPJS nih, yang dulu iuran kita tuh. Lu cairin? Iya, gue cairin BPJS gue cairin. Terus gue main ke tempat saudara gue tuh yang di Bandung, kata dia, lu jualan. Gue curhat sama dia. Kata dia, lu berhenti kerja ngapain, mau ngapain? Gue bilang, gue berdagang, tapi gue bingung, gue bilang dagang apaan, gue bilang gitu. Terus kata dia, udah lu dagang parfum aja dah, kata dia gitu. Ntar gue pagi gue anterin ke toko temen gue nih gitu, biar belajar di situ, kata dia. Udah gue belajar, akhirnya besok gue dianterin ke tukang parfum temennya, gue diajarin. Gue dagang parfum dulu, Bang. Parfum refill. Iya, gue dagang itu dulu. Anak tuh. condet dong lo. Iya, itu gue bolak-balik, Bang. Setiap awal-awal gue ya karena modal gue dikit ya. Jadi gue setiap ada pesanan gue kecondet tuh, Bang. 2 hari sekali, 3 hari sekali tuh gue tuh. Karena kalau beli full banyak kan butuh ini kan modal gede. Akhirnya gue diajarin sama dia juga sih, dikit-dikit aja gitu. Tapi asal mau capek katanya. Udah. Awal-awal tuh dari 2 hari sekali, seminggu sekali, 2 minggu sekali baru belanja gitu, Bang. Terus akhirnya ini panjang nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kita yang ngobrol santai aja. Iya. Terus akhirnya gue emang dulu gue dari seneng touring udah punya kamera, Bang, waktu itu. Canon 1100. Tahun Berapa gue ya, 2010 2011 gue udah beli tuh. Tapi buat itu doang kegiatan gue, kegiatan gue touring segala macem lah gitu. Berarti awal lu suka motret dari situ berarti ya? Dari kecil sebenarnya, Bang, tanpa gue sadarin gitu.
Dan ternyata kakaknya nyokap itu dulu fotografer katanya gitu. Cuman bukan fotografer Om profesional lu ya. berarti dong. Kakaknya nyokap om lu berarti. Pak D. Oh, Pak Ade lu ya. Iya, itu gue baru tau kemarin sih dari kakak sepupu gue. Kalau Baba ini katanya dulunya suka motret kata gitu. Oh, berarti gue tarik benang merah. Oh, berarti ya ke gue dikali ini. gue aja yang nyambungin sih. Cocok logi. Iya, cocok lagi. Dan gue nggak sadar bang, dulu waktu kakak gue nikahan bang, gue masih sekolah waktu itu. Gue emang punya handycam dulu bang, yang kasetnya gede tuh. Iya. HI 8. Hi8 ya. Iya. Itu dulu. Nah waktu kakak gue nikah, itu gue yang videoin bang, gue nggak sadar. Sampai sekarang masih ada videonya. Gue baru tahu pas kemarin tuh, ternyata gue dari dulu nih Udah suka gitu. di sini gitu, tanpa gue sadarin gitu. Gue 2010, 2011 gue beli kamera buat motret doang. Nah pas berhenti kerja tuh ada teman gue main wedding bang, gue diajak. Gitu. Lu punya kamera ya? Iya. Weddingan yuk kata dia gitu. Dulu mah bukan weddingan, kawinan bahasanya ya. Ya udah gue ikut tuh. Cuman buat motret gitu doang bang. Berarti awalnya. itu setelah lu jual parfum masih jalan gak tuh? Masih. Jadi sambil tuh bang. Toko parfum buka tuh gue. Masih gue ikut orang, ngikut yang ngikut temen gitu. Itu masih apa ya? Oh keuntungan bagi-bagi gitu bang. Dia juga bukan vendornya gitu, maksudnya masih itu aja. Terus ya udah dari situ bang gue tuh. Akhirnya gue browsing kan di Facebook, ada komunitas foto nggak gitu. Masih Facebook. Iya Facebook gue bang. Wah ada tuh namanya komunitas Jari, waktu itu gue ikutan, ketemu sama teman-teman fotografer. Nah yang paling jeblosin gue banget ini gue pas ikut yang BPWP bang. Oh iya. Gitu, itu baru gue kecemplung banget tuh di wedding. Ya? Budi ya? Iya, Bang Budi tuh. Bang Budi. Lu yang nyemplungin gue. Ketemu lah gue sama Bang Budi. Budi Codot panggilannya. Ketemu Bang Budi, terus ketemu si Denny, Agung, terus teman-teman dah gitu. Nah di situ tuh bang gue kecemplung tuh di dunia fotografi wedding gitu. Dan masih otodidak waktu itu gue bang gitu. Berarti udah mulai tuh job 2017 gue bang. 2017 ya. Job ada satu-satu lah ya. Iya itu kecemplung di situ. Dan lu jalan gitu aja apa yang lu rasain gimana tuh? Kan freelance itu kan kagak tetap ya, kayak kadang ada kadang kagak gitu. Terus lu kan udah nikah ya? Udah. Nah ngeyakinin istri lu buat, maksudnya lu kan dari kerja, lu nikah udah merit, waktu kerja merit, gimana sih? Waktu merit udah kerja? Masih kerja apa udah? Kerja, ya, gitu. Atau resign deh? Waktu gua merit, kebetulan gua udah dagang bang. Oh, jadi gua udah di parfum. Jadi istri lu taunya merit sih. Istri lu taunya pas merit lu dagang parfum. Iya. Bukan kerja. Ketemu bini gua tuh, gua pas dagang parfum. Gitu. Jadi bini gua udah tahu calon bini. Bini gua dulu waktu gua nggak pacaran sih emang. Taruh. Nggak taruh juga, ketemu. Ya udah. Ketemu berapa kali? 3 kali gua basa-basi ajak nikah. Mau ya udah gua terusin. Gitu. Nah dia taunya gue ya dagang parfum gitu. Sama foto dulu gitu. Berarti istri mah support aja support ya. Aja. Itu yang penting sih. Itu. Nah, kalau jadwal Cang, jadwal nih. Ya dulu memang satu-satu sih. Cuman makin kesini sih gue lihat dari story lo apa sosmed lo udah, maksudnya ya kadang kan kita sebagai freelance kan memang patokannya tanggal aja ya. Kalau tanggal kita isi ya kita udah blok terus ada misalnya ada kerjaan lo tolak. Nah cara lo manage gitu misalnya ada yang bentrok atau apa sebagai freelance, ceritain dong gitu cara lo manage waktu lo gitu. Apalagi ketika lo dapet satu tanggal kan lo di wedding ya. Wedding kan pasti weekend dong. Weekend dalam seminggu tuh ada 2 gitu, Sabtu Minggu. Terus berarti otomatis sebulan paling ada 8 tanggal. Nah misalnya dalam satu tanggal nih ada tawaran yang sama gitu, lu manage-nya gimana? Apa lu akalin gitu gimana? Kalau gue gini bang, misalnya ada jadwal bentrok gitu ya, gue lihat dulu bang, siapa yang duluan booking gue nih, gitu. Siapa yang duluan booking gue. Tapi gue ketika ada booking ada
ada yang nawarin lagi bang. Ketika gua udah ada yang booking, gua nggak langsung tolak bang. Gua tahan dulu gitu. Terus gua referensiin teman-teman gua nih gitu, yang apa ya, yang belum ada jadwal dah gitu. Gua nggak langsung tolak biasanya gitu. Nanti gua bagi-bagi dulu dah gitu. Gua tawarin referensi ini ada temen gua nih gini-gini gitu kan. Kalau dia mau ya syukur gitu. Tapi kadang ada bang, ketika gua referensiin temen gua, tapi gua maunya elu kata dia gitu. Nah gua, itu gimana tuh? nah itu gua gua koordinasi lagi nih, bukan koordinasi, ngomong lagi nih ke yang booking gua gitu. Kebutuhan lo apa sih sebenarnya, foto apa video gitu. Kalau emang video, ada temen gua nih gitu. Ntar temen gua yang jalannya gitu. Kalau emang foto, maksudnya emang kalau emang nggak ini banget gitu bang ya, nggak ngikat banget gitu. Dia tapi kan ada beberapa teman bang yang booking, yang penting dia mah ada orang nih gitu. Nah, jadi ya udah gua sweet apa sweet apa split sih? Split. Ya lo split lah. Iya gua split lah gitu. Gitu. Lah. Nah tujuan gua bukan gua kayak gitu, bukan gua mau cari Amir mau cari, enggak, bukan. Jadi bagaimana caranya nih temen gua kerja gitu bang. Gitu. Temen gua nih dapat job lah hari itu gitu bareng sama gua gitu, walaupun ya gua akalin lah gitu bang. Bukannya gua mau cari aman dan segala macem, enggak gitu. Kalau gua ngakalinnya gitu, kalau ada, kecuali kalau udah nggak dapet orang, gue juga nggak dapet orang, ya udah gue tolak, minta maaf, gue bilang gitu. Berarti ada kemungkinan juga lo di posisi yang lo dilempar kerjaan gitu ya? Iya, gitu bang. Bebas-bebas aja bebas ya? Aja, freelance gitu. Freelance gitu. Sip. Mantap. Nah, kalau untuk lo tadi kan sering melempar kerjaan gitu, maksudnya lo ada gabung komunitas atau apa, ada biasanya ada temen nongkrong atau ada satu tim yang emang benar-benar itu apa bebas aja gitu ya, selama itu pekerjaan bisa lo lakukan lo ambil gitu? Gimana tuh? Misalnya lo cuman ngerjain kerjaan yang dari orang-orang tertentu nih, maksudnya oh yang kerjaannya dari sini nih kayaknya susah, gue nggak bisa ambil, nggak gue ambil gitu. Atau lo ada pertimbangan gitu, apa lo masih milih-milih atau lo ambil aja semua? Kalau gue gitu? enggak bang, gue selama itu apa ya, gue anggap gue bisa ngerjain, gue ambil bang gitu. Kecuali kayak ada misalnya kerjaan yang ini gue kayaknya nggak bisa nih gitu, takut gue nggak gue ambil. Kenapa? Bukan gue ini ya, gue nggak ambil takut gue nggak bisa menuin ekspektasinya si ini nih gitu. Dan gue pun kalau mau ngambil kerjaan gue tanya dulu bang gitu, maksudnya kebutuhannya apa sih gitu. Terus kalau misalnya kan ada bang zaman sekarang kan gearnya kudu ini gitu. Ya beberapa pekerjaan kan iya gitu bang, nggak tahu gue tuh maksudnya apaan gitu kan. Gue tanya dulu sekarang gitu, maksudnya gue punyanya ini gue bisanya gini gitu bang. Tuh biar maksudnya apa yang dia keluarin juga buat bayar jasa gue sesuai sama keinginannya dia gitu bang. Kalau gue gitu. Tapi kalau emang gue pikir gue nggak bisa, ya udah mending gak gue ambil gitu. Tapi tetap gue referensinya temen gue nih ada yang bisa nih gitu kalau gue gitu bang. Ya intinya biar sama-sama enak ya. Iya. Nggak ada masalah di kalau gue apa tuh ya, karena kita dagang ya, jasa apapun bidangnya kan, kalau orang dagang akadnya yang penting bang gitu. Oke, di depannya gitu, jangan ya ayo segala macam. Ada masalah di belakang, yang namanya dokumentasi kan, momen segala macam gitu. Takutnya nggak sesuai sama ininya dia kan nggak bisa diulang gitu bang. Kalau gua Cang minum Cang, terus aman bang. Gua udah duluan gitu. Nah ini air putihnya nih Cang. Balik lagi ke jalan-jalan tadi kan. Iya. Tadi kan lu bilang paling dekat-dekat aja, terus touring motoran gitu segala macam. Nah lu ngelihat jalan-jalan atau ya traveling itu sebagai apa gitu di hidup lu gitu, kayak buat healing kah, atau ada orang yang target gua harus kesini di umur segini gua harus sudah keliling Indonesia gitu. Nah lu ngeliat jalan-jalan atau traveling tuh kayak gimana sih Cang? Kalau gua sih jalan-jalan karena gua kalau dulu bang ya kerja di pabrik kan karena penat gitu bang. Suasana di pabrik itu kan penat, suasana di pabrik. Ya gue jalan-jalan buat ngilangin itu bang gitu, maksudnya buat ngilangin penat lah gitu. Maksudnya jangan apa ya, mau ngeliat suasana yang berbeda dah gitu dari keseharian kita gitu. Kalau gue dulu gitu, yang penting gue keluar gitu, ngeliat ngirup udara segar lah gitu. Udah dulu tuh. Terus
dikira gue nih ketika gue ada nggak kerja bisa lebih santai lagi gitu. Lebih sering gitu, lebih iya. sering jalan-jalan. Dan ternyata bang lebih penat bang. Oh gitu. Ketika udah ketemu editan segala banyak gitu ya, udah kayak penat banget. Wah, kadang gua tuh udah mentok banget tuh kalau lagi ngedit tuh. Waduh, udah nih kayak butuh jalan-jalan. Nah, ternyata bukan orang yang kerja di band, orang yang kerja di industri kreatif juga kayak butuh refreshing juga ternyata gitu. Semua orang butuh. Iya, ya. walaupun kerjaannya tuh ya udah ya, kerjanya tuh kayak ya lu kan kerja nih bukan di apa ya maksudnya suasananya gitu, nggak penat-penat banget gitu. Oh, tapi mungkin tekanan kerjanya. Nah, ya. tekanannya bang, kita butuh ide, butuh segala macam, ya udah gitu. Kalau gue ngeliatnya gitu, gue nggak apapun gue nggak ada target kalau gue gitu. Gue harus ini, enggak, gue jalanin aja gue mah gitu. Kalau gue gitu aja bang. Gitu. Nah, selain yang deket gitu ya, kan sekarang lu udah mulai fleksibel nih karena lu udah nggak ada jam kerja gitu. Iya. Nah, berarti kan nggak masalah sebenarnya lu bisa atur waktu buat yang jauh-jauh gitu segala macam. Nah, pertimbangan lu ketika lu milih lokasi destinasi misalnya gue pengen kesini itu pertimbangannya apa gitu? Apa lu scrolling sosmed, wah ada yang viral nih gue kesana gitu apa karena penasaran atau apa gitu? Enggak, nah kalau gue apa ya, gue ininya enggak, kalau orang-orang gitu ya viral datengin, kalau gue enggak bang. Ya. Kalau gue gitu, kalau gue enggak, gue lihat apa ya, waktu pertama ya, karena kan di rumah ternyata juga katanya kalau udah nggak kerja mah santai segala macam ya, karena kita kerja di ini ya motret ngedit gitu kan. Kadang gue lihat dulu tuh aman gak nih editan gue, kerjaan gue gitu, aman gak nih kalau gue tinggal berapa hari gitu kan. Nah itu yang kedua, kadang gue lihat ya duitnya bang gitu. Budget ya, gue lihat budget, kata gue kesini nih, gue orang hitung bang, kalau gue kesini nih butuh dia gini gitu kan ya. Nah gue lihat nih jadwal gue di depan ada nggak nih gitu, maksudnya buat nutup ini nih gitu. Kalau gue ngeliatnya ke situ dulu bang, kalau mau apa ya, kalau mau refreshing gitu, gue lihat ke situ dulu ketika gue mau berangkat, walaupun ada waktu nih gue lihat dulu nih. Kalau gue freelance bang ya, jadi gue ngeliat tuh jadwal gue 3 bulan ke depan bang. Bulan ini, bulan depan, sama bulan berikutnya nih kalau gue gitu, buat ngamanin ini bang gitu. Bukannya gue nggak percaya rezeki dari Allah ya, bukan nggak percaya, maksud gue ngamanin dulu deh gitu, ketimbang daripada ntar gue bulan depan nih gue pakai sekarang, takut ntar bulan depan daripada ntar bulan depan gue pinjem gitu. Gue emang dari dulu tuh diajarin sama orang tua gue ya, jangan sampai lu minjem duit gitu, yang berhubungannya sama harga diri sih sebenarnya gitu. Karena gue pikir-pikir ya emang iya juga sih, ketika gue minjem duit sama si A kayaknya tuh sama gue kayak punya power. Iya, kayak punya power bang. Oh begitu ternyata omongan almarhum nyokap nih bener juga kata gue ya gitu. Berarti ya emang harus dihindari gitu ya. Iya gitu bang gue. Sip. Nah itu belum kejawab tuh, lokasinya tuh lu lihat berdasarkan apa gitu? Kalau gue berdasarkan apa ya, gue sih viral. Enggak bang, kalau gue sih cuman kira-kira lu waktu kemarin lu bang ini ada viral kita nah, dulu. Kalau gue kan referensiin lu kan karena lu kebutuhannya buat konten ya, gitu. Kalau gue kan cuma buat pribadi ya, jadi gue mikirnya kalau gue milihnya tuh estimasi waktu bang. Oh iya. Gitu. Ya deket nih gitu. Yang penting gue sampai sono sama apa ya, nggak rame. Kalau gue justru sebenarnya kalau jalan-jalan tuh ke tempat yang rame gue udah males bang. Gitu. Takutnya ya nggak dapat aja esensi jalan-jalannya. Emang gitu. karena apalagi gue suka camping tuh. Camping ya dulu ya. Banyak tempat camping yang kira-kira udah ada camping ground sekarang tuh kayak udah ada bocah, ya kan? Mobil bisa masuk itu karaokean segala macam, itu gue sebenarnya kurang bang gue gitu. Gue sebenarnya pengen tuh camping ya tempat-tempat begini nih gitu maksudnya. Gitu. Ya bukan gue nggak suka anak kecil, bukan nggak suka ini ya maksudnya. Ya esensinya camping kan pengen lepas dari ini bang, keramaian gitu kan, pengen sunyi gitu. Berarti suka naik gunung juga kan? Dulu ya. Sebelum merit. Sekarang enggak gue. Enggak ya. Iya, ingat umur, ingat badan bang. Karena itu ya medannya ya. Iya,
gunung kadang kalau kita FOMO doang gitu. Kayaknya kalau menurut gue sih gunung bukan buat semua orang sih, Iya. buat orang-orang tertentu, Iya. terpilih. Iya bang. Terus emang niat gitu, emang secinta itu sama gunung sih. Gue juga sebenarnya suka, cuman ya mungkin belum jodoh aja gitu, belum ada waktunya gitu. Gue sih kalau emang ada temen yang kira-kira seinian gitu ya, bukan FOMO gitu macam, hayo gitu. Cuman sama ini kan gue belum dapet tuh. Yang Nah, seini lagi gitu maksudnya. Ngomongin soal FOMO, kemarin kan kita ke rumah Abah Jajang ya, yang dekat dari sini ya. Ternyata udah sepi banget ya, Cang ya. Iya. Dia bayangin ketika waktu viral dulu ya, Iya. ramenya kayak apa gitu. Kayak gitu yang lu hindarin berarti ya. Gue juga tadi pas baru nyampe bang, gue saking penasaran, makanya lu gue tinggal kan. Di sana gue tuh penasaran bang itu. Kalau di medsos kan di framingnya gini gitu kan. Pas gue kesana, anjir gini doang gitu maksudnya gitu kan, maksudnya Emang bagus. Kelihatan efek. Iya, cuman emang ya mungkin karena efek kemarin rame kali ya, gitu bang. Jadi nggak kekontrol nih, ibaratnya nggak sampai lapangan becek banget iya, gitu ya. gitu. Cuman kelestariannya juga kayaknya nggak kekontrol jadi gitu bang. Jadi malah udahlah mumpung rame nih bikin ini gitu kan. Jadi kayak kok kayak jadi padat banget gitu maksudnya. Jadi emang ngejualnya kan view dari air terjun. Iya, rumahnya ke sini gitu ya. Cuman gue liat nggak ini banget sekarang gitu maksudnya. Begitu kayak banyak villa sekarang gitu bang, tadi gue lihat. Oke. Nah, sekarang tempat yang menurut lo yang lo kunjungin ya ketika lo jalan-jalan itu memorable atau artinya lo inget sampai sekarang, lo suka banget, lo inget sampai sekarang dan nggak terlupakan gitu. Ada satu tempat ya yang menurut lo Wah ini nih sulit nih. sulit ya, saking seringnya jalan-jalan kali. Iya. Kalau gue sih yang masih gue inget bang ya, yang masih gue inget sampai sekarang. Dulu tuh gue jalan-jalan ke daerah mana ya, Ciwidey dulu ya, sama Ciwidey lah, Kawah Putih segala macem. Yang gue inget tuh dulu nggak serame itu bang, itu yang sampai sekarang masih keinget itu. Kawah Putih maksudnya? Iya, dulu nggak serame kayak sekarang nih gitu. Itu bang. Makanya kayaknya enak banget dulu mah gitu, gue ke situ gitu. Kalau sekarang kan padet banget bang. Mahal. Iya mahal, iya mahal itu bang. Pertama itu dah gitu. Kalau dulu gue ke situ masih, gue dari zaman SMP dulu bang. Sering jalan-jalan karena ada temen gue yang SMP tuh udah bisa bawa mobil waktu itu. Buset, SMP bisa bawa mobil? Iya. Gitu bang. Makanya dulu tuh pulang sekolah Sabtu siang, dulu Sabtu masih masuk kan. Sabtu siang udah beres-beres, cabut. Gitu. Nah, lu lebih suka gunung atau pantai? Wah itu nggak usah nggak usah bingung gue jawabnya. Gunung gua paling ogah ke pantai. Gue pernah bang keluarga besar ke Pila nih, tapi di daerah mana waktu itu ya, Anyer pantai bang, kagak ikut gua. Nggak ikut gitu? Enggak, gue di rumahnya gitu. sendiri ya. Kerjaan pun sering bang, gua kerjaan. Nah kayak tadi nih misalnya lu milih-milih gak Cang, balik lagi ya pas karena lu nyinggung ini. Gue pernah dapat tawaran freelance motret premet di pantai bang. Itu dulu nggak pernah gue ambil bang, karena gue udah nggak betah gitu. Panas gitu ya? Panas nggak betah. Gue takutnya ketika gue udah nggak betah, mood gue hilang bang. Ya nggak bener gitu. Iya. Gue udah uring-uringan pasti kalau di daerah sana gitu. Nah kalau sekarang kan udah profesional, gimana tuh? Nah kemarin pas gua itu dapat lagi gue bang, anjir gue bilang ambil lah gitu. Udah gitu gue takut laut ya. Lu takut laut? Lu nggak bisa berenang? Nggak bisa gue takut laut bang. Nah uniknya tahun 2023 kemarin, 2024 ya, gue ada kerjaan bang, motret ke Pulau Pari bang. Itu ya? Iya, wah itu gue oke lah. Jadi gue kayak mau nantang diri gue nih, gitu kan, nantang profesionalisme gue gitu. Gue kudu profesional nih, gitu kan. Jalan gue, oke lah gitu. Wah udah tuh gue. Bentuknya naik speedboat bang, nggak naik yang otok-otok tuh. Bentuknya naik speedboat tuh, masih bisa santai lah, gitu. Cepet juga kan, nggak lama deg-degannya gitu. Sampai di sana ya udah bener uring-uringan gue, tetap gue profesional. Ada hari kedua tuh gue motret yang mereka pada diving tuh. Nyelam. Iya, nah di situ gue muntah. Situ gue mabuk tuh gue tuh, waduh pusing dah tuh.
Dan uniknya pas sesi banana boat itu gua itu bang apa mabok gua hilang segala macam ya. Justru gua apa ya semangat banget di situ karena emang nantang motretnya bang. Gua duduk di speedboat itu Motret orang-orang motret. lagi naik Nah banana itu boat. ternyata fobia gue bisa dilawan sama ini nih gitu. Oh berarti harus ada adrenalin coy. Iya. Gue ke situ pas gue mikir wah. Lu Awalnya kalau gua disuruh- ketika itu lu nggak bisa diem-diem aja, harus berkegiatan. Iya, nah atau- pas kenapa gue pas yang di Deping itu gue muntah bang, karena kan perahu diem bang. Oh, ngambang doang Ngambang, gitu. wing ngeliatin dia pada nyelam, Terombang. wing. Bener tuh gue langsung bader muntah. Nah pas tuh siangnya sesi apa tuh naik banana boat, justru gue semangat bang, nggak ada takutnya gue bang. Iya, sambil motet, ayo lagi. Oh ternyata fobia gue bisa kalian sama ini tuh. Itu menurut gua ya, karena gua pengalaman gua kemarin gitu. Kalau emang gua fobia bener-bener fobia kan gua jangan kan speedboat yang goyang-goyang gitu kan. Gua diem aja muntah kemarin. Nah, di umur lo yang sekarang Cang, maksudnya udah nggak muda lagi gitu. Terus udah berkeluarga gitu. Iya. Nah, lu ngeliat traveling itu sebagai apa gitu, jalan-jalan itu sebagai apa gitu? Masih sama sih ya. Masih kalau sama gua. kayak Iya. maksudnya lu masih menjalani semangat yang sama kayak lu cuman Iya. motoran terus Iya. yang deket-deket gitu Iya. ya. Makanya dapat tawaran dari lo, Cang, temenin gua yuk gini. Ayo bang gitu. Gua jadi merasa wah asik nih gitu kan. Maksud apa ya? Enggak kayak tadi tuh kayak banyak tuh orang yang ini FOMO segala macam kan gitu kan. Nah udah gitu lu kan ngajaknya sesuai sama ini gua nih, maksudnya apa ya? Gunung. Ah, Tapi gitu. kalau mau ngajak ke pantai nggak mau dia. Gua kalau lu ngajak ke pantai gua gimana ya? Tadi dulu ya mau kayaknya ya, cuman gimana? Oke. Terakhir Cang, maksudnya pesan-pesan aja nih untuk orang-orang yang suka traveling, atau mungkin lo ketika lo traveling ada sesuatu yang wah kayaknya kurang pantas dilakuin nih di tempat-tempat lokasi. Lo kan udah jalan-jalan ke banyak lokasi nih gitu, maksudnya kelakuan yang harus dihindari atau ya jangan kayak gitulah gitu, pesan aja gitu. Sekarang ini emang apa ya, banyak ya gue sih nggak bisa nyalain juga ya, karena emang kebutuhan mereka sih ya gitu. Cuman banyak dari temen-temen tuh yang apalagi berkegiatan travelingnya tuh kayak campground gitu bang. Terus, nah sekarang aja semalam gue baca tuh, kemarin sih sebenarnya gue lihat di medsos Gunung Gede Pangrango tutup. Kalau dulu kan biasanya kan gunung itu ditutup karena pelestarian bang, gitu, karena udah mau inilah gitu biar lestari lagi gitu. Oke. Nah Ditutup kemarin sementara berarti. iya ditutup sementara, biasanya tuh kalau gunung tuh ditutup karena mau ada pelestarian bang gitu. Nah kemarin gue baru ngeliat baru denger tuh ada gunung ditutup karena kebanyakan sampah bang, gitu. Nah, Gede Pangrango kemarin tuh itu baru ini nih umur ditutup karena sampah gitu. Temu sampahnya udah apa ya? Gue lihat dari postingan sih, gue lihat wah gila gitu. Bukan cuma di area ngecampnya gitu, bukan kalau dulu kan mungkin di area ngecampnya biasa lah gitu bang, karena emang mereka masak di situ segala macam di situ. Di jalur bang, di jalur juga ada, gue lihat gila sampahnya gitu. Kayak, nah itu gue cuma mau pesan sama teman-teman, kalau emang lu cinta sama alam, suka sama alam, jaga gitu. Kayak lu cinta sama cewek lu nih gitu, kan lu jaga gitu. Lu jaga gitu, cewek lu kotor aja lu omelin gitu kan. Kalau gitu kalau gue sih ininya ya, pokoknya lu ngerawat banget dah. Kalau emang lu nggak bisa ngerawat ya berarti lu cuman bohong. Kalau lu cinta sama alam, berarti lu bohong gitu. Lu cuman mau manfaatin berarti doang. lu cinta sama diri lu sendiri doang gitu. Iya, nggak cinta sama ini gitu. Sama alamnya. Iya gitu. Karena logikanya gitu aja, ketika lu cinta sama, ya lu cinta sama rumah lu, pasti lu jaga gitu kan. Gentengnya bocor lu benerin gitu kan, ada sampah lu pungut kan gitu. Kayak gitu aja kalau gue sih gitu. Ya jaga dah gitu. Berarti cinta adalah menjaga gitu. Iya. Jangan ya gitu. tuh. 2025 2025. cinta itu menjaga kayak gitu.
Kalau Nah, gua oke. Tempat impian Cang, terakhir deh, tempat impian yang pengen banget lu kesana tapi sampai sekarang belum ada waktu, belum ada uang, pokoknya belum bisa gitu. Tapi lu pengen banget kesana gitu. iya. Dari dulu ya. Ya, Dari gua nomor satu lah. Iya, gua pengennya kok pengen ke Bromo, Bang. Bromo. Iya. Kan gampang Bromo. Iya, kalau traveling ya. Kalau traveling gue pengennya ke Bromo. Dari dulu gue belum pernah sampai. Walaupun gue dulu ya Oh, lu pengennya motoran gitu. pernah. Iya dulu. Oh, lu pengen touring ke Bromo iya gitu. gitu. Cuman Nah, itu ya agak nget susah umur emang. sekarang iya Agak gitu susah, kan. gitu. Dan gue sih karena gue dari 2000 kemarin 23 lah ya. Udah nggak main wedding kan ya. Sekarang motret di apa? Event. Ya travel event segala macam gitu ya. Alhamdulillah ya kebagiannya emang keluar mulu, Bang. Jadi gue sekarang kayak berdoa gitu. Mudah-mudahan ada event ke sono gue diajak. Ada job di Bromo gitu. Iya gitu. Sambil menyelam minum air. Iya, nah alhamdulillah gitu, Bang. Gue sekarang jadi ya fotografer event sama fotografer travel ya. Ya kayak ada kok passion gue banget nih, kayak passion ngomongnya. Gitu alhamdulillah gitu, Bang. Nah, gue cuman berharap ya bisa ada ini mah gitu. Ada kemungkinan kayaknya gitu. Cuman ngedrone bayar, Cang. Gak enak kayak Bromo. Iya ya. Iya, kita nggak bisa ngedrone kayak di sini ya. Oh iya, Aduh. benar kan. Ya emang ya, harus ada duit ya, Cang ya. Iya sih emang. Harus kita ngumpulin duit dulu. Iya, bedanya dulu sama sekarang, Bang. Dulu gua kalau traveling dulu gua keluarin duit ya. Lah. Sekarang gua dibayar gitu. Gitu ada IO yang bayar gua gitu. Ya temen tetap kerja sih, Bang. Ya beda lah kerja sama liburan kan. Iya, ya. cuman kan orang awam kayak teman-teman gua, keluarga gua enak banget lu jalan-jalan, enak banget jalan-jalan mata lu gua bilang gitu kan. Iya, gua kerja gua bilang gitu. Oke, Cang. Thank you ya udah ngobrol-ngobrol. Siap, Bang. Durasinya udah. Nah, kita belum masak mie nih. Nah, habis ini kita masak nih. Oke. Thank you udah Siap. Sama-sama. nemenin gua juga, terus udah ngobrol-ngobrol gitu, udah kita 2 harian bersama-sama Cela. Oke guys, terima kasih udah nonton podcastan kita. Sampai jumpa lagi di lokasi yang lainnya. Thank you. Ayo Cang. Ya, siap. Indomie. Kopi. Oh iya, gua ngopi dulu, Bang. Kuah kali ya? Ini kuah enak kali ya? Beres. Iya. Masih ngerekam ya? Masih. Ini kucing betah banget sama gua. Tidur sampai buset dah. Kedinginan nih doi. Air mateng ini, Bang. Minum. Dia. Aduh.